Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa terkadang orang yang mungkin tidak terlalu pintar secara akademis malah bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pintar-pintar di kelas? Dulu si A ini pintar di sekolah, tapi sekarang kenapa dia hanya jadi karyawan yang berpenghasilan UMR? Pertanyaan itu sering ada di benak saya dahulu. Namun ternyata saya mempelajari sesuatu dari sana. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi lebih ke arah menggali apa yang mungkin jadi kunci sukses finansial bagi orang-orang ini. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang mungkin gak selalu unggul di sekolah, tapi ternyata sukses di kehidupan nyata? Stay tune, karena jawabannya mungkin bisa bikin kalian terkejut. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Pertama-tama, kita harus sadar bahwa kecerdasan finansial sering tidak diukur dengan nilai-nilai di kertas. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin tidak punya gelar bergengsi, tapi mereka punya keahlian khusus dalam mengelola uang. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah keberanian mengambil resiko. Orang-orang ini mungkin lebih cenderung keluar dari zona nyaman mereka dan mencoba hal-hal baru. Mungkin saja mereka gagal beberapa kali, tapi itulah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Intinya, kecerdasan finansial tidak selalu sejalan dengan prestasi akademis. Kadangkala, seseorang bisa menjadi ahli dalam bidangnya sendiri, mengambil resiko yang terukur, dan memiliki keahlian beradaptasi yang luar biasa. Jadi, jangan ragu untuk memandang kecerdasan finansial dari berbagai sudut pandang. Selain itu, orang yang sering dianggap bodoh secara akademis, ternyata mereka memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi liar. Mereka membawa kita ke dalam dunia berpikir yang kreatif, di mana setiap batasan diubah menjadi peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mengebrak. Dalam pikiran kreatif ini, muncul ide-ide inovatif yang segar. Mereka tidak terpaku pada, ini selalu dilakukan begitu, atau ini adalah aturan yang harus diikuti. Tapi sebaliknya, mereka mengambil resiko dengan gagasan yang baru, menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya memenuhi, tetapi mungkin bahkan melebihi kebutuhan pasar. Inovasi adalah kunci. Ketika seseorang berani memandang masalah dengan sudut pandang yang berbeda, saat itulah ide-ide brilian terlahir. Inilah kekuatan yang memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam kesuksesan finansial. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi menciptakan tren baru. Bayangkan teman-teman, seberapa membosankan dunia ini tanpa warna-warni inovasi dan kreativitas. Kita perlu orang-orang yang berani berpikir di luar kontak, melihat lebih dari sekedar apa yang sudah ada, dan menciptakan jalan baru menuju sukses. Di samping itu, orang dengan kemampuan akademis yang rendah sulit mendapatkan pekerjaan formal. Dengan kemampuan akademis yang di bawah rata-rata, banyak perusahaan yang menolak mereka secara mentah-mentah. Sedangkan kehidupan harus terus berjalan. Dengan ilmu yang dinamakan the power of kepepet, mereka berjuang mati-matian untuk dapat bertahan hidup, melakukan segala cara untuk dapat sekedar makan. Nah, dari sini, ilmu-ilmu yang selama ini belum muncul akan muncul ke permukaan tanpa mereka sadari. Ketika seseorang kepepet, ada dua hal yang mungkin akan dilakukan oleh manusia: menyerah dengan keadaan atau berjuang melawan arus untuk dapat muncul ke permukaan. Ilmu ini tidak akan muncul ketika kita dalam kondisi yang nyaman. Nah, sebaliknya, hal itu yang muncul dalam pemikiran orang pintar. Mereka sebenarnya tidak bodoh juga dalam segi finansial.
Cuman ada hal yang membuat mereka malas untuk menggali potensi diri ke batas limitnya, karena sudah nyaman dengan keadaan. Orang dengan prestasi akademik yang bagus akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Saya tidak bilang orang pintar tidak bisa sukses, namun kamu bisa mencoba melihat. Orang-orang yang sangat kaya biasanya berasal dari orang yang putus sekolah. Mereka memilih untuk keluar dari semua aturan dan kebiasaan yang ada dan memilih menempuh jalan mereka sendiri. Bukan berarti pendidikan tidak penting. Hei, tunggu dulu ya. Sebelum kamu salah paham di sini. Pendidikan itu sangat penting. Jangan karena kamu berpikir banyak orang sukses di luar sana yang tidak menyelesaikan sekolahnya, kemudian kamu berpikir untuk keluar dari sekolah saat ini juga. Bukan begitu ya. Sebisa mungkin kamu harus menyelesaikan pendidikanmu, karena pendidikan itu akan dapat membentuk suatu pola pikir yang tidak bisa kamu dapatkan bila kamu tidak sekolah. Dengan bersekolah, kamu dapat mengembangkan pola pikir dan pandangan luas tentang segala sesuatu dalam hidup ini. Pikiranmu akan lebih terbuka dengan hal-hal baru, yang mungkin saja suatu saat hal itu akan membantumu menemukan jalan kesuksesanmu sendiri. Tapi tunggu dulu. Mungkin kamu bertanya kenapa channel ini menjadi channel finansial. Bukan begitu ya Ferguson? Kamu perlu memahami poin terakhir dalam video ini, yaitu seseorang yang dianggap bodoh tetapi berhasil dalam segi finansial pasti memiliki ketahanan emosional dan kekuatan mental yang sekuat baja. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ketahanan emosional ini bukanlah sekedar tentang tahan banting, tetapi lebih kepada kemampuan kita untuk tetap berdiri tegak di tengah badai emosi. Orang yang mungkin dianggap bodoh mungkin memiliki kelebihan ini. Mereka bisa menghadapi kegagalan tanpa merasa hancur, mengelola stres dengan kepala dingin, dan tetap optimis ketika segalanya tampak suram. Bayangkan seorang pelaut di tengah lautan badai. Meskipun ombak besar menerjang, kapalnya tetap kokoh. Begitu juga dengan kehidupan finansial. Orang yang memiliki ketahanan emosional dapat melewati pasang surut tanpa kehilangan semangat. Mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari perjalanan mereka. Sedangkan orang yang sukses secara finansial juga harus memiliki kekuatan mental. Hal ini bukan sekedar kecerdasan intelektual, melainkan kemampuan untuk mengelola pikiran dan emosi kita. Orang dengan kekuatan mental yang tinggi dapat menjaga fokus pada tujuan mereka, meski dihadapkan pada hambatan yang besar. Mereka tidak tergoda oleh distraksi dan terpengaruh oleh pendapat negatif. Pikirkan tentang seorang atlet panahan yang membidik sasarannya. Meskipun angin bertiup keras dan tekanannya tinggi, dia tetap berkonsentrasi. Begitu juga dengan kesuksesan finansial. Kekuatan mental memungkinkan seseorang untuk tetap teguh di jalannya, bahkan ketika semua tampak sulit. Jadi, mengapa ini penting dalam perjalanan menuju keberhasilan finansial? Karena di dunia yang penuh tantangan ini, ketahanan emosional dan kekuatan mental adalah peta jalan kita. Mereka membantu kita tetap fokus pada tujuan tanpa terjerat oleh kegagalan atau terhambat oleh kritik. Itulah beberapa poin penting yang dapat kamu pelajari dari perjuangan orang yang seringkali dianggap bodoh, tapi berhasil sukses dari si pintar. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag, saya ingin hidup lebih bahagia, di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.